Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polsek Bahadopi menangkap residivis kasus pencurian. Ribuan jemaah haji Sulawesi Tengah dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap. Ribuan peserta mengikuti kejuaraan otomotif Bayangkara Cup di Palu. Yang disangkakan pasal 363 ayat 1 ke 3. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap aparat Polsek Bahadopi, Kabupaten Morowali, Jumat pagi. Dari tangan pelaku berinisial RA, warga desa Fatuvia ini, polisi menyita barang hasil curian berupa laptop sebanyak 8 unit. Penangkapan RA bermula dari hasil penyidikan aparat kepolisian yang menerima laporan dari pihak SD Negeri 2 Bahadopi. Sebanyak 8 unit laptop milik sekolah telah dicuri 24 Juni lalu. Pelaku membobol jendela sekolah sebelum membawa kabur laptop yang disimpan dalam lemari sekolah. Pelaku kemudian menyembunyikan barang curian itu di rumah keluarganya. Setelah itu, RA bermaksud menjual barang elektronik itu ke warga dengan harga murah. Warga yang curiga kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sangat terdampak di sekolah kami karena kelompok ini merupakan pemerintah yang diberikan kepada kami di sekolah untuk membantu pembelajaran anak-anak kami. Jadi setiap ada kegiatan, misalnya seperti kemarin ujian sekolah sudah menggunakan dan sekarang sudah sistem online. Tim Buser Polsek Bahadopi yang menerima laporan itu langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya meringkus RA di rumahnya. Dari pengakuan RA, barang curian itu disembunyikan di rumah keluarganya di desa Keurea, Kecamatan Bahadopi. Polisi pun membawa RA ke rumah yang dimaksud dan mengambil 8 unit laptop yang disembunyikan di bawah rumah. Setelah menyita barang tersebut, polisi langsung membawa RA ke Mapolsek Bahadopi untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali dipenjara karena terlibat kasus pencurian sepeda motor. Pelaku RA ini adalah residivis. Di tahun 2021 melakukan aksi pencurian motor dan divonis 1 tahun 2 bulan. Dan pada tahun 2023 melakukan aksi kembali dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan. Dan pada tanggal 24 Juni 2025 hari Selasa kemarin sekitar pukul 21 saudara RA melakukan aksinya kembali, yang mana saat ini TKP-nya SDN 2 Kecamatan Bahadopi. Kini RA mendekam di tahanan Mapolsek Bahadopi untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Usai menjalani ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji Sulawesi Tengah kini secara bertahap kembali ke tanah air. Ratusan masyarakat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 7 embarkasi Balikpapan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu Jumat siang. Masyarakat yang terdiri dari sanak keluarga para jemaah haji membanjiri pintu penjemputan bandara.
Suasana haru dan bangga menyelimuti kedatangan jemaah haji yang tiba di kampung halaman dalam keadaan selamat. Kedatangan jemaah haji Sulawesi Tengah dijadwalkan pada 27, 29, 30 Juni 2025 dan 2-4 Juli 2025. Jemaah haji Sulawesi Tengah sendiri berjumlah 1.995 orang. Para jemaah haji dari masing-masing trip tiap kloter dijemput menggunakan 4 unit armada bus yang disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Sulawesi Tengah. Jemaah haji selanjutnya dibawa ke asrama haji transit Palu. Perlu juga kami sampaikan bahwa jumlah jamaah kita 1.995 itu meninggal 3 orang. Terakhir kemarin yang 1 meninggal dari Kota Palu pada tiba-tiba. Alhamdulillah hari ini sebagai penerbangan pemulangan pertama. Akan diterima di asrama haji transit Palu. Setelah itu dijemput oleh masing-masing panitia daerah yang ada dari kabupaten kota Sulawesi Tengah. Untuk Kota Palu, mereka akan diterima oleh keluarga di asrama haji. Ya, mungkin Jemaah haji Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan dipulangkan dari Madinah sejak 26 Juni 2025 lalu. Para jemaah haji pun mengaku lega akhirnya bisa tiba di kampung halaman setelah perjalanan panjang. Walaupun berat, kita ini menikmati, terasa tidak ada beban, santai, rileks. Momen dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Itu menunggu bus itu berjam-jam. Dapat bus, putar sampai 5 jam. Ada juga anggota yang dapat putar-putar tembus ke Arafah lagi, dikasih turun ke Musdalifah. Ada yang berjalan kaki. Jemaah haji Sulawesi Tengah sendiri tergabung dalam kloter 7 sampai 11 embarkasi Balikpapan, serta kloter 12 embarkasi Balikpapan untuk jemaah gabungan. Mereka diterbangkan dari Bandar Udara Internasional Sulaiman Sepinggan Balikpapan ke Kota Palu masing-masing 2 trip. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapid test COVID-19 kepada jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Rapid test dilakukan di asrama transit Palu pada setiap kedatangan masing-masing trip kelompok penerbangan. Rapid test COVID-19 dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada jemaah haji yang baru tiba. Dinkes Sulteng tak membeberkan hasil rapid, namun hasil rapid test akan disampaikan ke masing-masing jemaah via telepon bila terkonfirmasi reaktif. Bagi jemaah haji yang reaktif akan mendapatkan pengawasan oleh petugas puskesmas di masing-masing wilayahnya untuk menjalani isolasi mandiri. Belasan tenaga medis disiapkan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari lab kesehatan. Rapid test dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 pada awal Juni lalu. Jadi untuk jemaah yang transit di Palu dan ke asrama haji kita lakukan rapid test untuk memberikan perlindungan pada jemaah sendiri dan keluarganya dan juga masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Jadi pada saat jemaah kita kembali, kita bisa meyakinkan bahwa mereka dalam kondisi aman semua dan cukup. Kalau ada yang reaktif, karena nanti setelah proses ini jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Nanti kalau ada yang reaktif akan ditelepon oleh petugas. Jadi prosedurnya seperti itu supaya jemaah juga bisa kembali ke keluarga. Kalaupun nanti dia reaktif, nanti petugas puskesmas yang akan mengawasi, memberitahukan ini isolasi mandiri. Sementara itu, khusus bagi jemaah haji Luwuk Banggai yang overfly, rapid test akan dilakukan di Kabupaten Banggai.
Dinkes Sulteng sendiri telah menyiapkan 1.000 buah alat rapid test untuk membantu penyiapan fasilitas pemeriksaan terhadap jemaah haji. Adapun jemaah haji Sulawesi Tengah sendiri berjumlah 1.995 orang yang terbagi dalam kloter 7 hingga 12 embarkasi Balikpapan. Kepulangan mereka dari Tanah Suci dijadwalkan berlangsung sejak 27 Juni 2025 hingga 4 Juli 2025 mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.